Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang laba per saham. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Egy Kurniawan. Saya Amelia Mutiara. Saya Alif Nabila. Tanpa berlama-lama, mari kita simak materi pada hari ini. Oke, untuk materi pertama itu ada efek dilutif. Untuk pengertiannya sendiri itu ada efek dilutif adalah instrumen keuangan seperti opsi, waran, dan efek konversi yang dapat diubah menjadi saham biasa sehingga menambah jumlah saham beredar dan menurunkan laba per saham atau EPS. Yang pengaturannya serta perhitungannya itu diatur dalam PSAK 56 yang mencakup basic EPS dan diluted EPS dengan ketentuan bahwa hanya efek yang benar-benar menurunkan EPS yang diperhitungkan. Nah, selanjutnya di sini juga ada contoh kasusnya, yaitu ada PT ABC yang memiliki data sebagai berikut. Yang pertama, itu ada laba bersih sebesar 120 juta, lalu ada saham biasa beredar, itu ada 60.000 lembar saham, lalu ada nilai nominal saham Rp1.000, dan terdapat opsi saham yang dapat dikonversi menjadi 10.000 lembar saham, dan harga tebus opsi itu ada 1.500 per saham. Nah, untuk pertanyaannya itu, untuk basic EPS, diluted EPS, dan apakah efeknya itu dilutif atau tidak gitu. Nah, selanjutnya itu pertama itu kita menghitung basic EPS dengan cara 120 juta dibagi dengan 60.000 dengan total 2.000. Nah, selanjutnya itu ada hitung diluted EPS, yaitu 120 juta dibagi dengan 60.000 ditambah 10.000 atau 120 juta dibagi 70.000 dengan total 1.714 rupiah gitu. Nah, untuk efeknya itu dilutif atau tidak, jadi diluted EPS itu lebih rendah dari basic EPS karena penambahan saham dari opsi, sehingga efeknya itu bersifat dilutif atau menurunkan laba per saham. Selanjutnya itu ada utang konversi. Jadi utang konversi itu instrumen utang biasanya berupa obligasi yang dapat diubah menjadi saham biasa di masa depan, yang artinya pada awal investor berperan sebagai kreditur yang menerima bunga, namun di kemudian hari itu memiliki opsi untuk mengubahnya menjadi pemegang saham. Nah, di sini juga ada contoh kasusnya, yaitu ada PT Sejahtera menerbitkan obligasi konversi pada 1 Januari 2022 dengan ketentuan nilai nominal total obligasinya itu ada 500 juta, lalu ada nilai nominal per obligasi itu ada 1 juta, lalu ada jumlah obligasi itu 500 lembar, bunga kuponnya itu 10% per tahun, jangka waktunya itu 4 tahun. Setiap satu obligasi dapat dikonversi menjadi 20 lembar saham biasa dan nilai nominal sahamnya itu ada 5.000 per lembar. Jadi itu pada 31 Desember 2023, 300 obligasi dikonversi menjadi saham dan sisanya itu belum dikonversi. Nah, untuk pertanyaan itu ada 3. Yang pertama itu, berapa jumlah saham yang diterbitkan dari konversi tersebut? Lalu, berapa nilai nominal saham yang diakui? Dan yang terakhir itu, buatlah jurnal konversi pada obligasi tersebut. Nah, di sini yang pertama kita harus menghitung jumlah saham, yang dimana tuh cara menghitungnya itu 300 obligasi dikali dengan 20 saham. Yang hasilnya itu ada 6.000 saham. Lalu yang kedua, nilai nominal saham. Jadi cara menghitungnya itu 6.000 dikali dengan 5.000. Yang hasilnya itu 30 juta. Nah, selanjutnya itu di sini ada nilai obligasi yang dikonversi. Itu 300 dikali 1 juta. Yang nilainya itu ada 300 juta. Untuk jurnalnya itu ada utang obligasi sebesar 300 juta, lalu modal sahamnya itu 30 juta, dan agio sahamnya itu ada 270 juta. Selanjutnya ada saham preference konversi. Apa sih saham preference konversi ini? Nah, ini tuh saham yang memberikan hak istimewa tertentu terhadap dividen dan aset perusahaan, biasanya lebih tinggi daripada saham biasa dan dibayarkan terlebih dahulu saat perusahaan membagikan laba atau dibubarkan. Nah, saham preference konversi ini mendapatkan fitur konversi yang memungkinkan pemegangnya menukar saham preference menjadi saham biasa pada rasio tertentu dan dalam periode yang telah ditetapkan. Cara kerjanya itu bagaimana sih? Yang pertama itu ada hak dividen tetap, di mana pemegang saham preference konversi tetap menerima dividen tetap, sama seperti saham preference biasa, menjadikannya stabil sebagai investasi pendapatan tetap. Nah, yang kedua itu ada konversi menjadi saham biasa, di mana pemegang saham dapat menukar saham preference menjadi saham biasa ketika kondisi tertentu terpenuhi. Misalnya itu kayak harga saham mencapai level tertentu pada jangka waktu tertentu.
Nah, yang ketiga itu ada rasio konversi, di mana rasio konversi ini dilakukan sesuai dengan rasio yang telah ditentukan di saat penerbitan saham itu. Misalnya satu saham preferred sama dengan 5 saham biasa. Nah, selanjutnya itu ada yang keempat, yaitu keuntungan saat penghargaan saham naik. Nah, ini tuh jika harga saham bisa naik signifikan, konversi memungkinkan investor untuk mengambil keuntungan dari apresiasi harga saham biasa. Nah, karakteristiknya itu seperti apa sih? Yang pertama itu ada prioritas dalam dividen. Nah, pemegang saham preferred menerima dividen lebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa dengan jumlah yang umumnya tetap dan telah ditentukan sebelumnya. Nah, yang kedua itu ada klaim lebih tinggi. Nah, dalam situasi likuidasi perusahaan, pemegang saham preferred memiliki prioritas dalam pembagian aset kreditor, namun sebelum pemegang saham biasa. Nah, yang ketiga itu tanpa hak suara. Biasanya pemegang saham preferred ini tidak memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan di RUPS. Namun ada beberapa jenis saham preferred yang memberikan hak suara dalam kondisi tertentu. Nah, yang keempat itu ada kemampuan konversi, di mana beberapa saham preferred dapat diubah menjadi saham biasa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sebelumnya. Nah, yang kelima itu ada jangka waktu, di mana saham preferred ini bisa bersifat tanpa batas waktu atau perpetual, atau juga memiliki jangka waktu tertentu di mana perusahaan harus menebus saham tersebut saat jatuh tempo. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu waran saham. Apa sih waran saham itu? Waran saham merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberikan hak tetapi bukan kewajiban kepada pemegang waran untuk membeli saham perusahaan di masa depan dengan harga pelaksanaan tertentu. Pemegang waran dapat memilih kapan ingin menukarkannya dengan saham, tetapi harus dilakukan sebelum masa berlakunya waran habis. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu harga saham PT Aba adalah 300 per lembar pada tahun 2020. Lalu Perseroan juga menerbitkan waran dengan nilai 30 per lembar. Sedangkan harga tebusnya adalah 350. Jika suatu harga saham Aba naik menjadi 600, maka pemegang saham waran dapat menebus sahamnya di harga yang lebih murah. Nah, langkah-langkahnya seperti apa sih? Nah, ini kita mencari total modal dulu, di mana total modal itu harga waran ditambah harga tebusnya. Tadi kan harga waran itu 30, nah ditambahkan dengan harga tebusnya yaitu 350, berarti menjadi 380. Nah, sekarang itu bandingkan dengan total dengan harga pasar saham saat ini. Tadi kan 600 ya. Nah, keuntungan itu harga pasar dikurangi total modal. Nah, keuntungan itu harga pasar tadi kan 600 ya harga pasarnya. Nah, dikurangi total modal yaitu 380 didapat dari yang kita cari tadi. Nah, hasilnya itu 220. Jadi investor tetap mendapatkan keuntungan sebesar 220 per lembar saham. Nah, jurnal untuk investornya itu investasi pada kas dan waran saham. Nah, investasi saham itu sebesar 380, sedangkan kas itu 350 dan waran saham itu 30. Jurnal bagi perusahaannya itu seperti apa sih? Nah, jurnal itu kas tambahan modal disetor waran pada modal saham. Nah, kas itu 350, tambahan modal disetor di waran itu 30 dan modal saham itu 380. Selanjutnya adalah akuntansi untuk kompensasi saham. Nah, ini adalah cara perusahaan mencatat pemberian atau imbalan ke karyawan atau manajemen dalam bentuk saham atau hak atas saham. Jadi, kalau perusahaan memberi saham sebagai bonus, nah ini bisa dianggap sebagai biaya dan harus dicatat di laporan keuangan. Untuk akuntansi ini diatur dalam PSKAK nomor 3, yaitu tentang pembayaran berbasis saham. Isi utamanya yaitu mengatur kapan kompensasi saham harus diakui, mengatur berapa nilainya, apakah pakai nilai wajar atau fair value, juga mengatur cara pencatatannya di laporan keuangan. Untuk pencatatan di laporan keuangannya ada 3 opsi. Yang pertama ada stock option atau opsi saham. Jadi perusahaan itu bisa memberikan hak kepada karyawan untuk membeli saham pada harga tertentu di masa depan.
Pencatatan kedua ada restricted stock atau saham terbatas. Nah, perusahaan ini bisa memberikan saham langsung tetapi tidak boleh dijual sampai periode tertentu. Nah, yang terakhir ada program pembelian saham karyawan. Nah, karyawan ini bisa diberi kesempatan membeli saham perusahaan dengan harga lebih murah dari harga pasar. Itu ya, teman-teman. Selanjutnya ada materi yaitu laba per saham. Nah, di sini ada dua struktur, ada struktur model sederhana dan struktur model kompleks. Nah, untuk struktur model sederhana ini kondisi ketika perusahaan hanya memiliki saham biasa dan tidak memiliki saham potensial. Nah, jadi karena tidak ada kemungkinan penambahan saham, perusahaan hanya bisa menghitung laba per saham dasarnya. Misal nih, perusahaan hanya punya laba 100 juta dan sahamnya 50.000 lembar. Artinya, laba itu dibagi ke semua saham. Jadi kita tahu tiap satu saham dapat berapa. Karena tidak ada kemungkinan jumlah sahamnya itu bertambah, perhitungannya jadi simpel dan hanya pakai laba dibagi jumlah saham biasa. Nah, di sini ada rumusnya nih. Rumusnya EPS sama dengan laba bersih dikurang dividen saham preferen dibagi rata-rata tertimbang jumlah saham biasa beredar. Lanjut ada struktur modal kompleks. Itu perhitungan berapa laba yang didapat tiap satu saham. Pada perusahaan yang tidak punya saham biasa, tapi juga punya instrumen lain yang bisa berubah jadi saham. Misalnya opsi saham, obligasi konversi, dan warrant. Nah, jadi jumlah saham ini bisa bertambah di masa depan karena ada hak atau instrumen yang bisa dikonversi jadi saham. Nah, akibatnya laba perusahaan nanti harus dibagi lebih banyak ke saham. Terus laba per saham juga bisa menjadi lebih kecil. Di sini juga ada rumusnya. Di sini ada diluted EPS sama dengan laba bersih dikurang dividen saham preferen ditambah penyesuaian bunga obligasi konversi. Nah, lalu dibagi jumlah saham biasa beredar plus saham potensial. Nah, kesimpulan dari IPS adalah IPS merupakan indikator keuntungan tiap pemegang saham. Pada struktur modal sederhana, IPS dihitung dari saham biasa, sedangkan pada struktur model kompleks perlu mempertimbangkan instrumen konversi seperti opsi saham, obligasi konversi, saham preferen, dan warrant. Instrumen tersebut dapat menambah jumlah saham beredar sehingga menurunkan EPS. Oleh karena itu, EPS digunakan untuk memberikan gambaran laba yang lebih realistis. Dengan demikian, semakin banyak potensi konversi, semakin besar pula kemungkinan EPS menurun dan kepentingan pemegang saham terdilusi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.